ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najata yawma an alqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min din, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi anugerah kepada kita semua, memberi hidayah dan taufiknya untuk hadir di majelis ini, di pertemuan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semuanya, dan menjadikan majelis-majelis ilmu seperti ini sebagai sebab keistiqomahan hati, kelurusan jalan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta selalu membimbing kita semua kepada hal yang Dia cintai dan Dia ridhai. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hati adalah salah satu anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba. Dan hati itu, sebagaimana umumnya nikmat-nikmat yang lain, adalah sebuah nikmat yang akan dipertanyakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati-hati, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesyukuran itu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Apalagi pada hati ini terdapat di dalamnya berbagai kebaikan dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Di dalam hadits
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Ya, apabila daging ini baik, baik pula seluruh jasad. Dan apabila daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati. Itulah hati, tempat untuk kita menampung segala hal yang kita lihat, kita dengarkan, atau apa yang bisa diserap. Maka hati itu adalah penampungnya. Dan hati inilah yang menjadi letak pandangan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, juga tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan kalian. Maka tatkala hati ini adalah pokok perkara yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan pada seorang hamba, makanya dia perbaiki hatinya. Dia perbaiki dari hatinya, dan hendaknya dia pahami, dia memiliki fikih terkait dengan amalan-amalan hati. Sekadar pemahaman itu, maka sekadar itu pula kemanfaatan dia di dalam memperoleh kebaikan untuk hatinya dan menghindarkan hatinya dari sebab-sebab yang bisa merusaknya dan bisa melemahkannya, bahkan bisa membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka memperhatikan kondisi hati ini dan amalan-amalannya adalah perkara yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sebuah bahasa yang harusnya membuat kita itu khawatir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa'lamu annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan jawablah Rasulnya kalau Allah memanggil kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Agama ini, segala seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran maupun ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama dan syariatnya, semuanya adalah kehidupan untuk seorang hamba. Itu yang menghidupkannya, termasuk menghidupkan hatinya. Bahkan Allah ingatkan, ketahuilah bahwa dialah Allah yang memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Kenapa disinggung? Perintah segera istijabah, dan diingatkan jangan sampai seorang itu dipisahkan dari hatinya. Karena nikmat itu begitu datang, harusnya segera kita sambut.
Ketika seseorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kemuliaan di dalam beragama, bentuk-bentuk dari syariat yang terus berjalan di dalam kehidupannya sebagai kewajibannya maupun yang lainnya, maka itu anugerah segera dia sambut. Jangan dia lambat. Bahkan seorang sahabat ada yang pernah sholat sunnah, lalu dipanggil oleh Nabi. Tapi sahabat ini melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi berkata kepadanya, kenapa kamu saya panggil dan kamu tidak langsung datang menjawab? Bukankah Allah berfirman? Kemudian beliau bacakan ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan jawablah Rasulnya kalau kalian dipanggil pada hal yang menghidupkan kalian. Maka begitu seruan itu datang, harus segera mengena ke hati. Nampak kehidupan di hati itu dengan bentuk istijabah, kesegeraan, kecintaan. Dan itulah hati-hati yang sehat, hati-hati yang kuat. Karena itu para nabi dan para rasul, tatkala mereka berada di atas kekuatan hati yang paling tingginya dan kesucian hati yang terbaiknya, maka mereka adalah orang-orang yang paling bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Anbiya, namanya saya surah Al-Anbiya, penjelasan tentang nabi-nabi. Sebutkan banyak nabi di surah itu. Bermula terkait dengan nabi kita, kemudian disebut Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihi salam, disebutkan putra beliau, kemudian disebut Nabi Lut, disebut Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, sebut 3 orang nabi, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Setelah itu Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Sungguhnya mereka para nabi ini adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, bersegera kepada berbagai kebaikan. Bukan dikatakan bersegera kepada khair saja, al khairat, segala kebaikan. Mereka bersegera, dan mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Bukit Tur. Dia datang lebih segera daripada waktu yang ditentukan. Maka Allah bertanya kepadanya, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat kamu wahai Nabi Musa bersegera meninggalkan kaummu? Maka Nabi Musa menjawab, "Hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Itu mereka di belakangku. Maksudnya saya tinggalkan kaumku dalam keadaan baik, dan saya bersegera kepada engkau ya Allah supaya engkau ridha kepadaku. Itu hati-hati yang hidup, hati-hati yang memiliki kekuatan. Makanya apabila datang seruan dari Allah dan Rasulnya, terbuka pintu kebaikan, bukan dari ciri hati yang kuat dia terlambat di dalamnya, dia segera mendatanginya, bersegera kepadanya, apalagi terkait dengan kewajiban-kewajiban dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mentauhidkannya, di dalam melakukan salat 5 waktu, di dalam berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan kewajiban-kewajibannya pada hartanya, melakukan ibadah haji sesegera mungkin, berbakti kepada orang tuanya, menyambung silaturahminya, hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang disunnahkan, dia bersegera di dalamnya. Maka itu adalah ciri kehidupan. Karena itu diingatkan, wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Iya.
Ini ada bentuk peringatan, ancaman. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala bisa memisahkan seorang itu dari hatinya, sehingga dia tidak bisa memahami. Tapi yang harus dipahami dan yang harus diterima dan diketahui bahwa kalian semua akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka keberadaan hati ini sangat penting sekali untuk diperbaiki, untuk diperhatikan. Sesuatu gejala di dalam hati itu kadang membuat sejumlah dari sahabat, banyak dari orang-orang salih segera untuk memperhatikannya, menata dari hatinya, menata dan memperbaiki dari hatinya. Karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari 4 perkara. Yaitu beliau mengajarkan di dalam sabda beliau yang agung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak khusyuk, dan saya berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah kenyang. Maksudnya di sini tidak pernah kenyang dari perkara-perkara dunia, selalu ingin mendapatkan tambahan, tidak pernah merasa puas dengan pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicela di sini. Kalau tidak pernah kenyang dalam artian dia tidak kenyang dari ilmu agama, tidak kenyang dari beribadah, itu adalah hal yang bagus. Iya. Karena itu dua kekenyangan memang berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhumani la yashba'an. Ada 2 kantong atau ada 2 keinginan yang tidak pernah kenyang. Yang pertama adalah manhum, kantongnya atau keinginannya para penuntut ilmu dan keinginannya para pencari dunia. Ini semuanya tidak pernah kenyang. Dan yang dicela adalah pencari dunia di sini. Iya. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan yang keempat, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pengabulan doa itu kadang banyak orang yang keliru di dalam memahaminya. Dipikirnya pengabulan doa itu mesti apa yang diminta diberi untuknya. Itu belum tentu. Karena seorang yang berdoa kepada Allah, kadang dia meminta, permintaannya bagus, Allah beri untuknya apa yang dia minta. Kadang dia meminta, Allah tahu bahwa selain daripada itu lebih bagus untuknya, maka Allah beri hal yang lain untuknya, bukan yang dia minta, diberikan baginya. Dan kadang dia meminta sesuatu, Allah pilihkan hal tersebut untuk kebaikannya di kehidupan akhirat, disimpan untuknya di akhirat, tidak diberi di dunia. Iya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diberi atau dilindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ini 4 perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Ini dikhususkan perlindungan, karena ini adalah hal yang berbahaya. Apabila
hati tersebut jauh dari kehusyukan. Karena itu terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidakkah sudah masanya, bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu khusyuk kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran yang turun. Kata Ibnu Mas'ud, baru 4 tahun dari keislaman kami, ayat ini sudah turun menegur kami. Ayat ini sudah turun menegur kami. Jadi subhanallah, itu pendidikan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling baik hatinya. Orang-orang yang paling baik hatinya. Iya. Maka harusnya kita memikirkan bagaimana kondisi hati kita. Jangan diremehkan. Jangan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa. Tapi dia memiliki keseriusan. Dibangun di atas hati inilah, hati yang baik ini, disitulah perbedaan dan tingkatan-tingkatan hati manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 jenis hati. Ada 3 jenis hati. Ada hati yang sehat, hati yang sehat. Yang kedua, ada hati yang mati. Ada hati yang mati. Dan yang ketiga, ada hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak merasakan apapun. Wama bijurhin wama lijurhin bimayyitin ilamu. Melukai tubuh mayat itu tidak akan mendatangkan kesakitan. Kalau ada mayat mau dilukai, dicincang, dipotong, itu nggak ada masalah. Nggak ada dia merasa sakit. Hati yang mati seperti itu. Iya. Hati yang mati seperti itu. Dia luput dari kewajiban pun santai aja, nggak ada masalah. Bahkan jatuh di dalam hal-hal yang besar, itu adalah perkara yang lumrah, wajar, perkembangan masa kini. Iya. Beda dengan hati-hati orang-orang yang sehat hatinya. Lihat itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini haditsnya di Sahih Al-Bukhari, sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan itu di mata kalian seperti rambut biasa. Kalau bahasa Ibnu Mas'ud, kaum munafikin menganggapnya seperti lalat berlalu. Iya. Kalau kami, kata Anas bin Malik, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghitung amalan-amalan tersebut adalah perkara yang menghancurkan. Kalau bahasa Ibnu Mas'ud, kami menghitungnya seperti gunung yang akan menimpa kami. Iya. Itu perbedaan kehidupan hati. Hati-hati yang hidup seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah terlambat sholat asar, luput, tidak berjamaah. Ini bukan tidak sholat ya, luput tidak berjamaah, terlambat. Untuk keterlambatannya beliau sedekahkan tanahnya karena sedihnya dia terlambat. Iya. Kalau kita masya Allah ya, ya,
Malah mungkin baru ada yang tahu, oh terlambat rupanya masalah ya. Nah, ini dari hal yang harusnya kita memperbaiki. Itu kelemahan pada hati. Itu berbahaya untuk seorang muslim dan muslimah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar supaya kita selalu memperhatikan bagaimana kondisi hati tersebut. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan di sini bahwa kekuatan seorang muslim hatinya itu antara dua hal. Kalau dia adalah seorang muslim yang beriman, maka hatinya itu antara dua. Antara hati yang sehat atau hati yang sakit. Hati yang sakit. Adapun hati yang mati, seorang muslim tidak masuk di dalam hati yang mati. Iya. Tapi kalau hatinya benar-benar mati, maka ini akan membawanya ke dalam perkara yang membinasakannya. Karena itulah, siapa yang masuk ke dalam tuntunan dengan benar, masuk di dalam syariat sebagaimana jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemukan pada hatinya itu berbagai perkara, berbagai kebaikan. Di antara kebaikan itu, yang pertama, dia akan menemukan kehidupan dalam hatinya. Kehidupan di dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, lalu kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya? Apakah sama golongan yang seperti ini dengan orang yang tetap mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Ini ayat subhanallah bicaranya cuma mayat saya. Satu mayat dihidupkan, diberi cahaya berjalan. Satu lagi mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Iya. Ini bahasa Al-Quran ya, membahasakan hakikat kehidupan. Bahwa manusia yang berjalan ini hakikatnya terbagi dua. Ada yang mayat mati sebenarnya, dia berjalan beraktivitas. Hukum syariat dia mayat, sudah mati. Iya, sudah mati, belum dikubur tapi sudah mati. Dari jenis yang kedua, dia yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Adalah orang yang dihidupkan dengan ilmu agama, dengan keimanan, dengan syariat. Maka dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, diberi cahaya oleh Allah, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Ini kekuatan bagi hati. Tapi kalau dia berpaling dari keimanan dan ilmu agama, golongan yang kedua, mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dia masuk di dalam jenjang-jenjang keimanan, bentuk-bentuk ketaatan, maka dia akan mendapatkan pada syariat tersebut ada obat-obat penyembuh yang bisa menyembuhkan luka-luka di dalam hatinya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang kaum mukminin, wa yashfi sudural mu'minin, dan Allah menyembuhkan hati-hati kaum mukminin, dibuat sembuh, diberi dari kecukupan. Maka siapa yang berada di atas tuntunan, berada di atas kebaikan dari agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan padanya penyembuh untuk hatinya. Demikian pula yang ketiga, dia akan diberi kesucian. Kadang hatinya kena ujian, kena cobaan, tapi ujian dan cobaan ini adalah untuk
mensucikan hati-hati mereka. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka inilah orang-orang yang Allah sucikan hati-hati mereka supaya bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang keempat, dengan keimanan, ilmu syariat, maka Allah akan memberikan tambahan hidayah ke hatinya. Tambahan hidayah kepada hatinya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalba. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah untuk hatinya. Diberi hidayah untuk hatinya. Iya. Ini saya sudah bahasakannya beberapa ayat. Dan kelihatan pokok paling utamanya pada hal yang menghidupkan hati, sekaligus kebalikannya pada hal yang bisa mematikan hati. Iya. Dan saya akan sebutkan kaidahnya dalam 5 hal. Tapi biarkan saya selesaikan dulu penyebutan bagaimana manfaat-manfaat keteguhan di atas agama, mempelajari ilmu agama, tauhid dan keimanan, pengaruh yang indah di dalam hati. Di antara pengaruhnya juga memberikan kekuatan, keteguhan di atas hati. Ats-tsabat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang-orang yang beriman, ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Mereka ini orang-orang yang Allah telah tulis di dalam hatinya, Allah telah tetapkan, telah wajibkan di dalam hatinya keimanan. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan diteguhkan, dikuatkan di dunia dan di akhirat. Allah menyebutkan tentang orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat termasuk di alam kubur, karena kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kemudian yang keenam, akan diberikan ke hati itu sakinah, ketenangan. Iya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Di hati-hati orang yang beriman. Baik. Kemudian yang ketujuh, akan dibuat hati itu gampang untuk bersatu, gampang untuk bersama. Itu hati-hati yang sehat. Kecenderungannya dia mudah untuk bersama, mudah untuk bersatu, gampang memaafkan. Iya. Itu kualitas dari hati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat kaum mukminin, terkhusus para sahabat. Wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Padahal subhanallah, bangsa Arab itu bangsa yang memiliki darah yang panas. Sebelum datangnya Islam, pekerjaan mereka perang saja. Apalagi sahabat-sahabat yang berada di kota Madinah dari Aus dan Khazraj, itu dalam sejarah peperangan mereka luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, begitu Islam datang, hati-hati mereka bisa bersatu, bisa menjadi orang-orang yang bersaudara, bisa menjadi pengukir sejarah yang tidak pernah di dalam sejarah manapun dari umat manapun seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam persaudaraan, dalam kecintaan antara sama mereka. Iya. Ini Allah yang melembutkan hati-hati itu dengan keislaman dan keimanan. Kemudian yang ketujuh atau yang kedelapan, dari pengaruhnya diberi tumaknina ke hati. Diberi tumaknina.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tumaknina dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Kemudian yang kesembilan, akan diberi kepada hati itu rasa cinta. Dibuat cinta kepada keimanan. Iya. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi dialah Allah yang membuat kalian itu cinta kepada keimanan, dan dibuat iman itu perhiasan di hati-hati kalian. Dan Allah akan membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan dosa-dosa. Iya. Itu ciri hati yang hidup, hati yang kuat. Beda dengan hati yang sakit, hati yang lemah. Ya. Kebenciannya terhadap kekafiran, kemaksiatan, dan kefasikan itu sekadar pada kelemahan mereka atau kematiannya. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian yang ke-10, hati itu diberi dari penjagaan, dijauhkan. Dari ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa hati dijauhkan dari kejelekan, yaitu dari kebaikan. Orang yang hatinya selalu berada di atas kebaikan, selalu di atas keimanan dan ilmu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hatinya dari kejelekan, dihiasi hatinya itu dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Maka pada kesolehan hati itu pokoknya terkait dengan kekuatan dan kelemahannya, hendaknya kita melihat pada 5 perkara. Iya. Semua pada ayat-ayat yang saya singgung tadi, ringkasnya itu kembali kepada 5 perkara. Perkara yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu lawannya adalah apa? Lawannya adalah kesyirikan. Maka segala hal yang terkait dengan tauhid, terkait dengan keimanan, itu adalah perkara-perkara yang membuat iman itu, membuat hati itu menjadi kuat. Membuat hati itu menjadi kuat. Tapi kapan menjangkit di dalam hati dari bentuk kesyirikan, syirik akbar, apalagi syirik asgar, apalagi syirik akbar, maka itu adalah hal-hal yang pasti bisa melemahkan hati atau membuatnya mati. Melemahkan atau membuatnya mati. Iya. Maka diperhatikan dari tauhid. Bagaimana seorang itu mempelajari dari memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hatinya berada di atas kebaikan, selalu memiliki kekuatan, selalu hidup dan bercahaya. Selalu hidup dan bercahaya. Dan itu pokoknya pada tauhid. Pokoknya pada tauhid. Iya. Dan ini tidak datang begitu saja. Tidak datang begitu saja. Tapi ini sesuatu datang dengan cara dipelajari, diamalkan. Selalu seorang itu saling berwasiat dengannya, saling ingat mengingatkan tentangnya, membelanya, menghidupkannya di tengah manusia. Siapa yang masuk di dalam pembahasan-pembahasan tauhid ini, maka dia akan melihat berbagai kekuatan hati dan kehidupan hati di dalamnya. Tapi kalau dia sudah masuk di dalam kegelapan kesyirikan, jatuh pada hal-hal yang terkait dengan kesyirikan, itu adalah sebab pokok yang membuat hatinya menyimpang. Dari sebab pokok yang membuat hatinya menyimpang. Kemudian yang kedua, antara kekuatan dan kelemahan, kekuatan hati itu dengan berpegang kepada sunnah, dan kelemahannya
apabila dia jatuh kepada bid'ah, apabila dia jatuh ke dalam bid'ah. Iya. Maka ini dari pokok perkara yang membedakan antara hati yang kuat dan hati yang lemah. Semakin dia berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan cahaya yang terang di dalam hati. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya, idza istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Andai kata kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sebuah athar, sebuah riwayat dari Nabi atau sahabat, maka lakukanlah. Ini andai kata ya, menggaruk kepala saja ada caranya, ada tuntunannya, maka lakukan seperti itu, kata Sufyan Ats-Tsauri. Andai kata ada, ya, jelas ya. Karena itu terlihat ya dari para ulama keseriusan dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi perbuatan-perbuatan beliau. Sunnah yang sudah jelas itu yang dia pegang, diamalkan di dalam kehidupannya. Dia berusaha menjaganya. Apabila dia berusaha menjaganya, itu kelihatan cahaya-cahaya dalam kehidupan, kekuatan hati itu. Tapi kapan dia jatuh di dalam bid'ah-bid'ah, iya, penyelisihan-penyelisihan, maka ini dari perkara-perkara yang bisa membahayakan hati. Iya, dari perkara yang bisa membahayakan hati. Karena itu dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri udan uda. Sungguhnya fitnah-fitnah itu dihadapkan kepada hati seperti tikar, ya, dihadapkan kepada tikar satu persatu. Maka Nabi terangkan bahwa siapa saja yang hatinya mengingkarinya, maka hati ini akan tetap bersih. Kalau dia mengingkari, ada hal yang menyelisihi, keluar dari sunnah, tapi hatinya tetap bercahaya dengan mengingkarinya, dia berpegang dengan sunnah, maka ini akan membuat hati itu menjadi kuat, membuat hati itu bercahaya. Kemudian pokok yang ketiga adalah dia selalu menapaki perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisihi syahwatnya, menyelisihi syahwatnya. Iya, menapaki perintah, menyelisihi syahwat. Dan syahwat itu, syahwat itu artinya dia mengikuti ajakan-ajakan syaitan di dalam menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan seorang hamba semakin kuat di atas perintah, tadi dibahas ayat istijabah terhadap Allah dan Rasulnya, maka ini dari hal yang membuat hati itu hidup, hatinya kuat. Tetapi kapan dia memperturutkan syahwatnya, iya, memperturutkan syahwatnya, maka inilah hati yang cocoknya berada di dalam neraka, waliyadzubillah. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak dipakai memahami, punya mata, tidak dipakai melihat, punya telinga, tidak dipakai mendengar. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak. Ini dalam memperturutkan syahwat, dalam menyelisihi perintah. Balhum adal, bahkan lebih tersesat daripada hewan ternak. Ya, mereka inilah orang-orang yang lalai. Maka perlu keseriusan di atas perkara. Dan itulah yang menguatkan
terhadap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Thumma la tajidu laka alaina nasira." Andai kata kami tidak meneguhkan engkau Nabi Muhammad. Ini Rasulullah, ini Allah berbicara kepada Rasulnya. Andai kata kami tidak kuatkan engkau Nabi Muhammad, kamu sudah condong kepada mereka mengambil sesuatu yang hina. Itu kekuatan di atas perkara. Dia selisihi syahwatnya. Iya. Jadi dunia itu menjadi hina baginya. Andai kata Allah tidak kuatkan nabinya, maka Nabi sudah condong kepada hal yang apa? Hal yang hina. Kalau kamu condong kepada kehinaan itu, maka kami akan membuat engkau merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati. Kemudian engkau tidak akan menemukan ada seorang penolong pun di sisi terhadapmu. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan dengan baik. Bagaimana Islam itu, siapa yang berpegang dengannya, teguh di atas perintah, maka itu akan membuat hatinya menjadi hati yang baik. Iya. Dengan berbagai manfaat yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kapan dia keluar darinya? Inilah hal-hal yang membuat hati itu lemah. Membuat hati itu lemah. Iya. Kemudian yang keempat, dari pokok yang harusnya dipertimbangkan dalam menilai hati yang kuat dan hati yang lemah adalah terkait dengan masalah dikir dan kelalaian. Orang yang banyak berdikir, maka itulah hatinya yang hidup. Siapa yang banyak lalai, maka ini yang menyebabkan hatinya menjadi hati yang lemah. Iya. Menjadi hati yang lemah. Dan dikir itu banyak bentuknya. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan dzikir kepada Allah. Dzikir kepada Allah itu majelis ilmu seperti ini, itu dzikir. Membaca Al-Quran itu dzikir. Iya. Membaca wirid-wirid, bacaan-bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, itu juga kalimat-kalimat dzikir. Dan dzikir ini adalah perkara yang penting di dalam hidup. Dan itu dari pokok yang membuat hati itu menjadi baik. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan bahwa kadang beliau temukan innahu la yughanu ala qalbi, kadang saya temukan ada sesuatu yang menutupi hatiku, maka saya beristighfar, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebanyak 100 kali. Baik. Sebanyak 100 kali. Jadi itu di antara cakupan zikir. Kemudian yang terakhir, ya, dari pokok yang membedakan mana hati yang kuat, mana hati yang lemah, itu pada hal yang terkait dengan keikhlasannya dan hawa nafsunya. Iya. Kapan dia memiliki keikhlasan yang meruntuhkan berbagai kehendak hawa nafsu, maka ini dari perkara yang menghidupkan hatinya, dari perkara yang menghidupkan hati. Kapan dia memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan kehendak dirinya, maka ini dari perkara yang bisa membawa kelemahan untuknya. Maka ini gambaran-gambaran bagaimana seseorang itu di dalam melihat hatinya, di dalam menatanya, dan di dalam memperhatikan kondisi hati tersebut. Dan di akhir majelis ini, karena waktunya sudah berlalu 2 menit, ya, kembali saya ingatkan dari pokok-pokok perkara yang membuat hati seorang hamba itu istiqamah di atas jalan. Hal yang pertama yang membuat hati itu istiqamah adalah keimanan dan tauhid. Keimanan dan tauhid. Kemudian yang kedua, dari hal yang menguatkan hati, membuatnya istiqamah,
adalah dia mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membuat hati itu istiqamah, dia mempelajari dari asmaul husna dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu fikih tersendiri di dalam memahaminya, karena memahami asmaul husna ini dalam menghidupkan hati terdapat di dalamnya berbagai keajaiban, hal-hal yang sangat menakjubkan dan perkara yang sangat besar. Ya, karena itu perlu fikih, memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kandungan dari nama itu, dan mengenal sifat-sifat Allah dan kebesarannya. Kemudian yang keempat, hendaknya dia banyak tadabbur terhadap Al-Quran, bukan sekedar membacanya, tapi dia baca, dia tadabbur terhadap Al-Quran, dan dia amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya, di dalam kehidupannya. Dan ini dari perkara yang membuat hati itu istiqamah. Kemudian yang kelima, dia menapaki dirinya atau membuat dirinya selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Segala amalan salih berusaha untuk dia laksanakan, dan dia tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar hati itu selalu hidup, hati itu lepas dari kelemahan-kelemahan. Iya. Kemudian yang ketujuh, dan ini dari hal yang menakjubkan, dari hal yang menakjubkan, kata Ibnul Qayyim, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimana ketundukan seorang hamba menghinakan dirinya di depan Allah subhanahu wa ta'ala pada segala perkara, sehingga dia terlepas dari syahwat maupun dari hawa nafsunya. Dan ini dari perkara-perkara yang bisa membuat hati itu menjadi baik dan selalu bersinar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua hati yang lurus. Dan saya bermohon kepadanya, sebagaimana Nabi SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qallama jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin illa da'a bi haula'i da'wat. Sangatlah jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majlis kecuali beliau berdoa dengan doa-doa tersebut. Dan di dalam doa ini terdapat perkara-perkara yang bisa menguatkan hati. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya. Dan saya akan tutup majelis ini dengan doa yang agung ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu dari rasa takut yang membuat kami dipisahkan dari antara kami dan dosa-dosa kami. Wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak, ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari ketaatan yang dengannya bisa mengantar kami kepada surgamu. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari keyakinan di dalam hati yang dengannya bisa meringankan berbagai musibah dunia. Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na Allahumma بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.